Ia hanya ingin mencuri satu kali saja. Katanya demi anak dan istri. Tapi siapa sangka satu dosa kecil itu membuka pintu kehancuran besar. Apa yang terjadi padanya membuat seluruh desa tak bisa tidur tenang sampai hari ini. Malam itu sunyi. Angin bertiup lembut menyusuri gang-gang kecil di desa Kedawung. Desa yang selama ini dikenal tenang, religius, dan bersahaja. Namun, di balik keheningan itu, ada satu rumah yang menyimpan gelisah mendalam. Romi, seorang pria berusia 34 tahun, duduk termenung di depan tungku api dapurnya yang nyaris mati. Wajahnya suram, matanya sayu. Istrinya Lela tertidur memeluk anak mereka yang baru berusia 5 tahun. Perut mereka kosong. Sudah 3 hari mereka hanya makan singkong rebus. Gimana ini Tuhan? Aku udah nyoba cari kerja kemana-mana, tapi gak ada yang nerima. Anakku butuh makan, istriku butuh obat. Aku harus melakukan sesuatu. Gumam Romi sambil menunduk, menahan tangis. Malam itu, keputusan memaksa Romi untuk mengambil keputusan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia menyelinap keluar rumah, kakinya membawanya ke arah rumah Pak Hasyim. Juragan sembako yang hartanya berlimpah dan dikenal pelit meskipun sering ke masjid. Cuma sekali ini, cuma ambil sedikit, yang penting besok anakku bisa makan. Batin Romi berusaha meredam rasa takut yang terus mencengkram dadanya. Ia melompat pagar, merayap di antara gelap dan bayang, lalu masuk lewat celah jendela gudang. Matanya mencari-cari gula, beras, minyak goreng. Ia mengambil satu karung kecil beras dan satu bungkus mie. Tapi saat hendak pergi, kakinya terpeleset. Brak! Sebuah kaleng tumpah. Anjing Pak Hasyim menggonggong keras. Lampu rumah menyala. Dalam hitungan detik, Romi ditangkap warga. Jeritan warga membelah kesunyian malam. Orang-orang keluar dari rumah dengan membawa senter, obor, dan emosi yang meledak-ledak. Siapa itu? Astagfirullah, Romi. Wah, maling ketangkep, itu malingnya. Romi tak bisa menjawab. Tangannya terikat dengan tali tambang gudang, wajahnya lebam karena sempat dihajar Pak Hasyim. Tubuhnya digiring ke balai desa, seperti orang penjahat besar. Padahal, ia hanya membawa satu karung kecil beras dan sebungkus mie. Ini baru awal bulan. Kalau kamu sampai nggak ditangkap, bisa tiap hari gudang kami kosong karena kamu, teriak Pak Hasyim dengan penuh amarah. Kepala desa, Pak RT, dan tokoh agama datang tergesa. Mereka memandangi Romi yang duduk tertunduk, matanya berkaca-kaca. Apa yang terjadi sama kamu, Rom? Kamu dulu salah satu pemuda paling rajin di masjid. Romi tidak menjawab. Ia hanya menangis. Sudah berapa kali kamu mencuri? Tanya seorang warga tajam. Baru ini pertama kali, jawab Romi lirih. Namun warga tak percaya. Fitnah berkembang cepat. Pasti dia yang selama ini nyolong ayam di kandang Pak Joyo, ujar seorang ibu. Kemarin sabun cucian saya hilang, jangan-jangan juga dia yang ambil. Malam itu berubah menjadi malam penghakiman, tanpa bukti, tanpa proses hukum yang adil. Romi divonis bersalah oleh warga. Ia dikucilkan, istrinya menangis saat tahu suaminya dipermalukan di tengah desa. Pak RT dan Ustadz sempat mencoba meredakan suasana, namun Pak Hasyim bersikeras. Kalau malam ini dia nggak dikasih pelajaran, besok-besok maling makin berani. Romi disuruh berjalan keliling desa dengan membawa papan bertuliskan "Saya pencuri". Diiringi sorakan dan hinaan, anak-anak melemparinya dengan batu kecil, bahkan ada yang meludah ke arahnya. Malam itu, kehormatan Romi hancur. Pagi itu, langit mendung, seolah turut bersedih atas nasib Romi. Setelah malam penuh penghinaan, Romi pulang ke rumah dengan langkah tertatih. Papan bertuliskan "Saya pencuri" masih tergantung di lehernya. Begitu ia membuka pintu rumah, Lela langsung memeluknya sambil menangis. Apa yang terjadi, Mas? Isaknya lirih.
Romi hanya terdiam. Wajahnya penuh luka, tubuhnya gemetar. Di sudut rumah, anak mereka yang masih kecil meringkuk, ketakutan melihat ayahnya dalam keadaan mengenaskan. "Aku hanya ingin kalian makan," ucap Romi lirih. "Aku tahu ini salah, tapi mereka tak beri aku kesempatan." Hari-hari berikutnya berubah kelam. Romi mencoba bertobat, sholat 5 waktu di masjid, membantu bersih-bersih halaman masjid tanpa diminta. Namun, orang-orang hanya memandang sinis. "Lihat tuh pencuri, sok tobat. Bisa jadi cuma akting, besok-besok maling lagi." Tak ada yang mau memberinya kerja. Warung menolak menjual makanan padanya. Bahkan, anak-anak kecil disuruh orang tua mereka menjauh dari rumah Romi. Istrinya Lela juga ikut jadi bahan omongan. "Kasihan banget si Lela, cantik-cantik istrinya pencuri." Namun, Lela tetap setia. Ia mencari pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga, berkeliling dari satu rumah ke rumah lain. Tapi, sebagian besar menolak karena takut dicap membantu keluarga pencuri. Di malam hari, Romi hanya bisa menatap langit. Ia menangis dalam sujud. "Ya Allah, aku bersalah, tapi aku benar-benar ingin berubah. Tolong beri aku kesempatan." Namun, saat ia mulai ikhlas menata ulang hidupnya, cobaan justru datang lebih besar. Beberapa minggu berlalu. Sejak insiden pencurian itu, desa Kedawung tampak kembali tenang di luar. Tapi di dalam rumah kecil Romi, badai terus bergemuruh. Romi tetap berusaha hidup jujur. Ia mulai membuat kerajinan dari bambu, mencoba menjual ke pasar. Beberapa kali ia berjalan kaki ke desa sebelah untuk menawarkan dagangannya. Tapi setiap orang tahu wajahnya. Label mantan pencuri menempel seperti noda yang tak bisa dibersihkan. Sampai suatu pagi, kabar buruk kembali menyerang. "Kotak infak masjid hilang," teriak Pak Marwan, marbot masjid. "Isinya 1 juta lebih, dan entah siapa yang ngambil semalam." Desa gempar. Warga langsung menuduh tanpa bukti. "Pasti si Romi, udah jelas maling ya maling, sekali maling tetap maling." Padahal malam sebelumnya Romi tidak keluar rumah. Ia bahkan sedang merawat Lela yang jatuh sakit karena kelelahan dan kurang makan. Wajah istrinya pucat, tubuhnya menggigil. Pak RT dan Ustadz sempat mencoba meredam emosi warga. "Kita tidak bisa menuduh tanpa bukti. Kotak infak bisa saja dipindahkan seseorang atau hilang karena kelalaian." Namun, suara mereka kalah oleh keramaian massa. Malam itu, rumah Romi dilempari batu. Pintu depannya dihancurkan. Ia tidak melawan, ia hanya memeluk Lela dan anaknya, berusaha melindungi mereka dari serpihan kaca dan kayu yang berterbangan. Tak hanya itu, tetangga-tetangga mulai menyabotase hidup mereka. Sumur depan rumahnya ditutup dengan batu. Warung-warung tak mau melayani mereka, bahkan majelis taklim memasukkan nama Romi dalam daftar yang tidak boleh hadir. "Apa salahku?" Romi hanya bisa bertanya dalam diam. Malam itu, Lela demam tinggi. Tak ada yang mau menolong. Bahkan saat Romi memohon tumpangan ke bidan desa, pintu rumah mereka ditutup rapat-rapat. Malam itu dingin menusuk tulang. Angin menderu seolah membawa bisikan gaib yang membuat bulu kuduk berdiri. Di dalam rumah reot yang sudah nyaris runtuh, Romi duduk bersimpuh di sisi istrinya yang menggigil keras. "Mas, dingin, tolong," bisik Lela lemah. Keringat dingin membasahi dahinya. Romi memeluknya, membungkus tubuh Lela dengan kain tipis seadanya. Ia sudah berlari ke rumah bidan, ke rumah Pak RT, bahkan ke rumah Ustadz. Namun tak satu pun yang membuka pintu. Mereka memilih diam, pura-pura tidak mendengar. Anaknya menangis dalam kegelapan, memanggil ibunya yang makin lemah. Romi hanya bisa berdoa sambil menggenggam tangan istrinya yang mulai dingin. "Lel, tahan ya, sebentar lagi pagi, sebentar lagi kita cari bantuan ke kota," ucap Romi, menggigit bibirnya menahan tangis. Tapi takdir berbicara lain. Saat azan subuh berkumandang, Lela menghembuskan nafas terakhir.
Romi menjerit. Tangisnya menggema di udara pagi yang bisu. Tak ada yang datang, tak ada yang peduli. Ia memeluk jenazah Lela berjam-jam sampai tubuh itu benar-benar membeku. Bahkan untuk menguburkannya pun ia harus menggali tanah sendiri di belakang rumah karena warga tak mau meminjamkan tanah pemakaman umum. Hari itu, langit tampak gelap meski mentari bersinar. Warga mulai merasa tak nyaman. Ada bau anyir menyelimuti desa, ada suara tangis anak kecil yang terdengar di malam hari dari arah kuburan belakang rumah Romi. Sejak kematian Lela, Romi tidak lagi sama. Warga desa mulai memperhatikan perubahan mencolok. Romi kini sering duduk berjam-jam di depan makam istrinya, berbicara sendiri, tertawa pelan, lalu menangis tanpa suara. Wajahnya pucat, matanya kosong, seolah jiwanya perlahan ditelan kesedihan. Anaknya kini diasuh seadanya, lebih sering tidur kelaparan, tapi anehnya anak itu jarang menangis. Ia hanya menatap orang-orang yang lewat di depan rumah mereka dengan tatapan dalam. Terlalu dalam untuk anak seumurannya. Desa Kedawung yang dulu tenang mulai berubah. Kejadian-kejadian ganjil bermunculan. Ternak warga tiba-tiba ditemukan mati tanpa luka. Ayam-ayam berkotek ketakutan di malam hari. Kambing milik Pak Hashim yang dulu paling vokal menghina Romi ditemukan tergantung di pohon jambu belakang rumahnya. Tidak ada jejak kaki, tidak ada suara. Ibu-ibu mulai sering mimpi buruk. Mereka bermimpi melihat Lela berdiri di sudut masjid, menangis dengan wajah pucat. Di mimpinya, Lela hanya berkata satu kalimat berulang-ulang. "Kenapa kalian biarkan aku mati?" Tak sedikit warga bangun tidur dengan tubuh demam. Bahkan ada yang tiba-tiba mimisan tanpa sebab. Pak Hashim suatu malam terbangun karena mendengar suara tangisan bayi dari dalam sumur. Ketika ia mendekat, air sumur tiba-tiba meluap sendiri. Ia jatuh dan demam tinggi seminggu penuh. Warga mulai takut. "Kita salah ke Romi," kata Pak RT pelan saat rapat malam digelar diam-diam. "Ini bisa jadi hukuman dari Tuhan." Tapi sebagian warga masih keras kepala. "Jangan percaya takhayul, itu cuma kebetulan," serga Pak Hashim meski tubuhnya masih menggigil dan pandangannya mulai kabur sebelah. Malam demi malam, suara tangisan dari kuburan kecil belakang rumah Romi makin sering terdengar. Dan Romi, ia hanya tersenyum tipis sambil menatap bulan. Lela, mereka akan merasakan satu persatu. Hari-hari berikutnya berubah menjadi mimpi buruk bagi warga desa Kedawung. Anak-anak mulai jatuh sakit satu persatu. Gejalanya sama. Demam tinggi, tubuh lemas, dan malamnya mengigau dengan kata-kata yang sama. "Ampuni ayah Romi, jangan marah lagi." Ibu-ibu panik, bapak-bapak mulai cemas. Bahkan Pak Hashim yang semula keras kepala kini tak lagi keluar rumah. Wajahnya pucat, rambutnya memutih dalam semalam. Ia mengurung diri dan hanya bisa menangis setiap kali mendengar suara azan. Sementara itu, rumah Romi tetap sunyi, tidak ada suara, tidak ada gerakan, namun setiap malam lampunya menyala, meski tak pernah terlihat ada yang menyalakan. Ustadz Hasan, tokoh agama yang dihormati di desa itu, akhirnya mengambil langkah. "Kita sudah berbuat zolim, dan hanya bertaubat yang bisa menyelamatkan kita dari kemurkaan Allah," ucapnya di mimbar masjid dengan suara bergetar. Ustadz mengajak warga melakukan istighosah dan ruqyah massal. Malam itu, puluhan warga berkumpul di masjid dengan wajah tegang dan hati penuh ketakutan. Mereka membaca ayat-ayat suci, memohon ampunan. Namun, di tengah lantunan ayat, tiba-tiba terdengar suara ketukan dari luar masjid. Semua terdiam. Suara itu seperti berasal dari benda keras yang mengetuk lantai masjid dari bawah. Lalu terdengar suara anak kecil tertawa, disusul suara seorang perempuan. Sudah terlambat. Lampu masjid padam. Teriakan menggema, beberapa warga kerasukan, menggigit lidahnya sendiri, bahkan muntah darah. Setelah malam itu, semakin banyak warga pindah keluar dari desa Kedawung.
Rumah-rumah dikosongkan, ladang dibiarkan terbengkalai, suasana desa berubah menyeramkan dan sunyi. Pak RT bersama Ustadz Hasan dan beberapa warga yang tersisa akhirnya memutuskan untuk mendatangi Romi langsung untuk meminta maaf. Mereka membawa makanan, air, dan Quran. Tapi begitu mereka mengetuk rumah itu, pintu terbuka sendiri. Di dalamnya hanya ada kursi bambu tua, tikar robek, dan di dinding tergantung papan kayu bertuliskan "Saya pencuri". Warga yang tersisa di desa Kedawung mulai merasa bahwa tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Meski mereka telah datang membawa maaf dan niat baik, Romi sudah lenyap. Rumahnya kosong, seolah angin malam telah menghapus jejak hidupnya. Namun, di tengah rumah itu, di bawah tikar yang hampir lapuk, Ustadz Hasan menemukan sebuah buku catatan yang tertutup debu dan bercak air. Sampulnya tertulis samar, "Untuk yang masih mau mendengar." Dengan tangan bergetar, Ustadz membuka halaman pertama. Catatan Romi. "Aku tahu aku salah, tapi aku juga tahu kalian lebih salah dari aku. Aku mencuri karena terpaksa, tapi kalian mencuri harga diriku. Kalian mencuri nyawa istriku, kalian mencuri masa depan anakku. Aku mencoba bertobat, aku sujud, tapi kalian menginjakkan kaki di punggungku. Kalian menertawakan tangisku, kalian melemparkan hinaan bahkan setelah aku minta maaf. Malam Lela meninggal, aku tak hanya kehilangan istri, aku kehilangan iman pada kemanusiaan, tapi aku tidak meminta balas. Aku hanya menyerahkan semuanya pada Tuhan." Dan Tuhan menjawab. Warga yang membaca catatan itu bergidik. Beberapa menangis, beberapa menjerit, dan sebagian lainnya jatuh terduduk lemas. Setelah malam itu, rumah Romi menjadi tempat paling ditakuti. Tidak ada yang berani mendekat. Dari kejauhan, sering terdengar suara anak kecil memanggil, "Abi, Abi," diikuti isak tangis perempuan. Pak Hashim ditemukan meninggal seminggu kemudian. Matanya terbuka lebar, menatap langit-langit rumahnya dengan tangan menggenggam secari kertas yang bertuliskan, "Maafkan aku, Romi." Kematian Pak Hashim menjadi titik terakhir desa Kedawung, perlahan menjadi desa mati. Satu persatu penghuninya pergi, tanah ladang tak ditanami, masjid kosong, sekolah ditutup, hanya rumah Romi yang tetap berdiri utuh seolah menolak roboh meski badai datang berkali-kali. Dan setiap malam Jumat ada satu cahaya kecil yang menyala dari jendela rumah itu, diikuti suara lembut, lantunan doa dari anak kecil. Waktu berjalan, tahun berganti, desa Kedawung kini hanya tinggal nama di peta. Sebagian besar rumah telah ditelan rimbunan ilalang, jalan setapak ditumbuhi semak berduri, dan masjid tua terhimpit akar pohon besar yang menjalar seperti ular penjaga. Namun, satu bangunan yang tetap berdiri kokoh meski dihantam waktu adalah rumah Romi. Dindingnya yang dulu reot kini terlihat seperti tak tersentuh debu. Jendela selalu tertutup, tapi pada malam Jumat Kliwon, penduduk dari desa sekitar bersumpah melihat cahaya lilin dari dalam dan mendengar suara tangis sayup, "Lel, aku pulang." Warga dari luar Kedawung menyebutnya rumah pencuri yang dikutuk. Tapi di kalangan para sesepuh desa-desa tetangga, kisah Romi menjadi bahan pelajaran hidup. Di musola kecil desa sebelah, seorang kakek sering bercerita pada cucunya, "Romi itu bukan setan, dia manusia biasa. Tapi kita semua waktu itu sudah jadi setan buatnya." Azab yang datang bukan karena ia mencuri, tapi karena satu desa menolak memberi maaf dan menolak memberi kesempatan. Kisah Romi pun menyebar, menjadi legenda penuh hikmah, dikisahkan dari mulut ke mulut, dari pengajian ke pengajian, bahkan seorang penulis dari kota pernah mencoba datang ke lokasi bekas desa Kedawung untuk menulis buku. Tapi ia hanya kembali dengan tangan kosong dan wajah pucat. Ada suara yang bilang, "Jangan kau tulis aib kami, biar kami belajar dalam diam," katanya. Mungkin Romi memang hanya seorang manusia biasa. Mungkin ia salah saat memilih jalan mencuri.
Tapi kesalahannya tak sebanding dengan penghakiman dan hukuman sosial yang diterimanya. Ia tak diberi waktu untuk berubah, tak diberi ruang untuk memperbaiki diri, dan mungkin itulah yang membuat Tuhan murka. Bukan hanya karena satu dosa, tapi karena banyak orang yang merasa suci, lalu menjatuhkan sesamanya seolah mereka Tuhan. Cerita ini bukan cerita hantu, ini tentang kita, tentang bagaimana satu kesalahan bisa tumbuh jadi kutukan jika dibiarkan tanpa maaf. Dan hingga hari ini, rumah Romi tetap berdiri menjadi pengingat bahwa kadang azab tidak turun dari langit, tapi dari hati manusia yang tak mau memaafkan.